Jadi gimana nih? Udah ngumpul di sini, kita mau ngebahas apa nih, Ben? Kita hari ini teman-teman ngumpul di Homes. Ya nanti kalau teman-teman yang belum pernah kesini, ini kafe baru, tempatnya asik buat nongkrong. Lihat nih, kita aja bisa syuting di sini. Lu tahu-tahuan aja tempat kayak gini, Ben? Hah? Tahu-tahuan aja tempat kayak gini. Tahu dong bro. Walaupun COVID tapi saya tetap gaul. Oke. Tapi tetap PSBB ya? Maksudnya Tetap. social distancing? Of course. Ya, kita usaha sebaik mungkin lah ya. Kafe ini sangat mementingkan social distancing, lihat nih teman-teman nih. Cuman karena mumpung kita lagi syuting aja, jadi kita berdekatan. Kalau biasanya kita harus berjaga jarak minimal berapa jauh teman-teman? Satu kursi. Satu kursi. Ya 2 meter lah. 2 meter, udah pulang aja kalau 2 meter. Oke. So, anyway guys, kita hari ini ngumpul, ingin ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman. Kalau yang belum kenal, ini kita tim Cabe dari channel Cabein lah. Cabe. Jadi cabe itu apa kepanjangannya? Cabe itu ada karir, bisnis, entrepreneur. Kalau kita bilang cabein lah berarti career, business, entrepreneur, Indonesian life at home. Ya, boleh lah. Cabein lah makanya. Cabein lah, oke lah. Oke lah. Dan ketika kita diskusi juga kalau perlu topiknya dicabein terus teman-teman. Biar makin supaya hot hot. ya. Makin pedes gitu ya. Pedes. Kayak bibir netizen. Nancep gitu kan. Kalau perlu rasanya tuh berasa di mulut sampai berhari-hari Oke. gitu. Kalau ini topiknya bermuter di otak kalian tuh sampai berhari-hari gitu. Ya, nanti jontor, Pak. Kalian tidur tuh ingat sama kita. Oke. So, ya basically ini teman-teman hari ini diskusinya apa nih, Alfred? Kita pengen ngobrolin kuliah sama kerjaan yang sekarang, tapi yang kagak nyambung. Kuliah Jadi- sama kerjaan sama sekarang. Banyak banget tuh. Pasti Iya. kayak gitu kebanyakan. Kuliahnya apa? Kerjanya apa? Emang kalian ada yang nyambung? Enggak. Nggak ada sih. Oh iya. Kebetulan nggak ada. Sama dong. Sama. Kalau lu kuliah lu apa? Gua sih ngambil banking and finance ya. Banking and finance. Tapi sekarang kerjaannya di digital marketing sama data analytics. Jauh ya bro ya? Enggak terlalu lah, berarti kalau belajar finance kan bukannya belajar marketing juga. Enggak dong, kalau finance, kalau kita bicara banking and finance, basically kan lebih ke konotasinya itu kalau teman-teman dengar banking and finance kan lebih administratif ya, back office, bener nggak? Iya. 9 to 6 atau 8 to 5, right? Oke. Yang gue ingat tuh mbak-mbak kantoran yang seragaman, Yoi. bukan lu. Iya. Oh bukan gue sih. Gue ngeliat lu kayak nggak anak finance banget sih gue Iya. liat. Tapi ya Salah kenyataannya sekarang hidup saya sehari-hari ya berkeluyuran, ketemu klien, ya kan? Presenting solution, bagaimana mereka bisa meningkatkan mereka punya bisnis, mengutilize digital, right? Bicara mengenai marketing strategy. So, difference banget ya sama Jauh finance banget yang sih. basically ngomongin angka, duit. Exactly. Dan peraturannya yang baik banget kan kalau banking tuh. Yeah, Iya kan? betul. Kalau ini kerjaan yang sekarang lebih abstrak actually. Hah. Yes, Abstrak. abstrak man. Wah. Asik. Kerjaan lu apa ya? Kreatif. Hah? Ngomong-ngomong kita ke satu kantor ya. Iya, kita satu kantor tapi tidak saling mengerti kerjaan masing-masing. Gimana sih ini kantornya? Lu kuliah lu apa nih? Ntar dulu. Gue paling aneh soalnya belakangan nih. Oh gitu. Ya, Ya Coba kita mau dari- adres dulu. Soalnya yang unik Hah? nih, gue tahu Nah. dulu Oh ini yang kuliah, pernah masak nih, bener. kuliah Kalau perhotelan Andres, kan? Ya. nah, Hotelan. itu juga aneh sebenarnya. Kuliah Gua- perhotelan tuh sebenarnya ngapain nih? Gue penasaran. Gua tuh kuliahnya jurusan hotel manajemen Oh, di Bandung. Hotel manajemen. Di Gitu. Bandung. Di Bandung. Kampus apa tuh? Namanya Akparindo. Parindo. Jadi itu tuh kita nggak ditut gitu ya. itu nanti diedit sama. Jadi kuliah hotel manajemen itu ada 3. Kalau namanya udah hotel manajemen berarti kita yang gue pelajari itu seluruh seluk-beluk tentang hotel. Dari front office-nya, dari yang bukain pintunya, dari yang beresin kamarnya, Oke. dari yang ngelayanin di meja makannya, sama yang masaknya juga. Gitu. Jadi semuanya dipelajari lah ya. Tapi ya Berarti lu
cocoknya jadi ibu rumah tangga ya? Ibu rumah Bapak rumah tangga. Bapak Hotel rumah Lion tangga. tuh keren, men. Iya, iya, Kalau iya. lu pergi ke foto bintang 5 gitu Yoi. ya. Iya, Itu iya. kayak Nggak apa-apa, nggak apa-apa. keren Iya. gitu. Bagus, loh. bagus. Itu sebenarnya satu pekerjaan yang bagus mengosong masa depan. Emansipasi emansipasi. waktunya emansipasi wanita kan, wanita mulai berkarir kan. Benar-benar. Ya, ya. Ya, laki-laki juga berarti harus bisa jaga rumah, jaga anak, nyuci, Iya, betul, masak. betul, Ya kan? betul. Kalau gue Jadi lihat, bapak rumah tangga berarti. Ya nggak ada Benar. salahnya, betul. dan kalau gue lihat, lu udah terbiasa menghadapi klien yang nyebelin. Sudah terbiasa karena dilatih untuk sabar menghadapi customer, Benar. berbagai Iya, macam iya. customer. Bagus, bagus. Iya, iya. Jadi pernah kerja di hotel berarti. Oh pernah, tapi secara profesional belum. Jadi maksudnya Maksudnya sampai yang gimana? mendukung, Magang. ya istilahnya magang atau kayak freelance lah di hotel gitu. Cool, man. Jadi kalau sampai kerja kontrak ataupun jadi full time memang belum sih. Oh gitu. Emang beda ya. Kalau gua nggak pernah dengar orang kerja freelance di hotel ya, Oke. kayak hotel Lion gitu. Biasanya gua taunya kayak mereka kontrak atau Iya, full iya. time kan. Sebetulnya kalau di hotel itu kalau bisa dibilang kayaknya kebanyakan itu masih freelance karena Oh gitu. jadi misalnya nih kapasitas di hotel itu 100 deh misalnya untuk restoran gitu ya, dalam restoran. Tapi masih mereka tuh cuma punya batasan misalnya waiter untuk satu shift misalnya 3 atau 5 itu cukup. Tapi ada sekali waktu mereka butuh tambahan. Nah, dengan tambahannya itu mereka cuma butuh 1 atau 2 hari atau bahkan kayak seminggu doang gitu loh. Jadi Kalau ada event gitu. betul kayak gitu. Jadi Iya, di iya. situ sebetulnya salah satu cara manajemen biar dia nggak usah bayarin yang namanya servis Saya mulai paham. hotel. Oh, I see. Karena kan kalau oke. kalian makan di restoran atau di hotel pasti kan ada tax and service. Iya, Iya. iya, iya. Tax dibayar ke pemerintah, service itu yang akan dibagikan lagi sama karyawan hotel itu. Oh, Gitu. Dan itu ada Tapi perhitungannya. kenyataannya banyak yang nggak begitu kan? Servisnya masuk kantong pengusahanya juga. Nah itu manajemen hotel itu saya nggak tahu. Oke, oke, oke. Gitu. Ini pembahasan lain ya teman-teman ya. Tolong Iya. disensor. Kayak begitu. Cuman sekarang di kantor yang sekarang di digital marketing ya jabatannya sih sales ya, di divisi sales sih. Ah. Atau klien udah gitu konsultasi sama mereka, suggest sesuatu yang menarik buat mereka, buat bisnis jauh sih hitungannya. Cuman yang dipelajari cuman ya sabar-sabar aja. Hadapin klien. Enggak, soalnya tadi gue kepikiran pas lu lagi jelasin ini dress mengenai substitute player-nya kan. Oke. Ya kan? Jadi Iya. iya dong kan tadi katanya Iya. kalau lagi ada yang Additional lah. nggak bisa Additional, masuk shift benar. jadi ada yang ganti Oh, bla bla iya, bla iya. kayak gitu kan ya kan. Jadi kalau kita perumpamaan nih buat teman-teman yang masih nggak nangkep istilahnya atau gambarannya seperti apa. Kalau kalian pencinta bola itu istilahnya Cinta bola. substitute player. Iya, ya Iya, kan? iya. Benar ya? Iya. Oh. Main cadangan gitu Iya, ya. Pemain cadangan benar. Jadi dia bukan Ronaldonya, bukan siapa lagi ya, gue bukan pencinta bola sih. Bukan Iya. Messi-nya, betul. Itu main inti bos. Apa? Iya. Ya next. Iya. Diskusinya agak-agak melenceng nih, agak Oke. aneh. Nggak apa-apa. Kita seru-seruan teman-teman, seru-seruan. Terus Alfer bagaimana kalau Alfer? Gue dulu kuliahnya di Bandung juga. Oh, ini banyak Sama anak kayak Bandung ya. bagian Tapi gue dulu kuliahnya teknik. Jadi civil engineering, teknik sipil. civil engineering. Nah, jadi belajarnya lu kayak lu belajar mendesain bangunan pakai beton, pakai baja, pakai kayu, itu masih ada mata Wow. kuliahnya. Meskipun sekarang udah gak populer kan bangunan-bangunan kayu. Terus belajar juga tentang earthquake, tentang banjir, karena kan kalau lu bikin bangunan kan you have to deal with that juga Yeah, kan. Jadi gimana lu mendesain bangunan yang tahan gempa. Terus kalau misalnya musim hujan lu nggak pengen kan rumah lu atau gedung lu kebanjiran, jadi kita harus desain drainasenya dengan baik kayak gitu sih. Wow. Nah, dan gue udah sempet tuh kerja 7 tahun sebagai jadi civil engineer. Tapi project gue bukan project kayak high rise building ya, yang kan orang biasanya kalau mikirnya teknik sipil tuh kayak ya udah lo kerjanya bikin bangunan yang kayak
like 50 lantai, 60 Ya, lantai gitu. bangunan atau jalan Jalan, layang. iya, yang jalan gua layang. sering denger sih ya sekarang. Atau kayak yang ekstrim lagi kayak yang jarang juga kayak bendungan Ah, misalnya. bendungan, Itu, yes. Oh iya, gue tau tuh bendungan hilir deket sini bener. Itu itu beda. Oh beda. Jadi gue udah sempat kerja 7 tahun as a civil engineer, tapi gue nggak di bidang itu. Gue kerjanya di EPC. Apa? EPC. Isi. itu Engineering, Procurement, and Construction Company lah. Jadi biasanya kalau Procurement berarti tender. yes. Melakukan tender ya? Iya. Jadi project-projectnya tuh banyak kan emang terakhir kali yang gua kerja tuh emang banyak kan dari pemerintah. Jadi banyak project kayak petrochemical. Contohnya bikin Wow. pabrik pupuk, pabrik gula, terus bikin power plant gitu. Gue terakhir kali tuh involve-nya di geothermal power plant gitu deh. Wow. Oke, nice. Nah, terus sekarang kerjanya nggak jadi civil engineer lagi. Gue sekarang jadi data scientist. Apa itu data scientist? Iya, di digital marketing agency. Gak nyambung banget. Ya kalau dibilang nggak nyambung nggak juga sih ya. Iya, Kalau kita scope kerjanya beda telisik lagi, banget. kalau kita telisik lagi, unsur dasarnya sama. Sebenarnya Hanya bahan bakunya beda. Yes, benar dong, ya kan? Enggak juga sih. Iya dong. Civil engineer bahan bakunya tadi apa? Ada kayu, ada batu, ada apa Oke. lagi tuh? bahannya aku. Kalau data Oke, analitik oke. bahan bakunya apa data? Permainannya sama, ngutak-ngatik, ngulik-ngulik, bener nggak? Mindsetnya iya. Mindset. Iya, itu kan? makanya Mindsetnya benar. iya. Mindsetnya You have analytical. to, ya benar. Mindsetnya Right? untuk di analytical iya itu betul. Hanya ya. Backgroundnya matematika, statistik iya itu Ya, betul. itu dia. Tapi yang I lainnya see. beneran ya, yang satu sesuatu yang bisa kalau udah jadi barang lu bisa lihat, bisa lu pegang, bisa lu tempatin gitu, bisa lu ya bisa jadi bagian dari kehidupan lu sehari kan. Tapi kalau data kan belum tentu kan gitu. Cuma Iya, iya. orang-orang tertentu aja yang emang bersentuhan gitu, kecuali ya kayak kita gitu yang emang tiap hari lihatnya data. Digital marketing juga pasti kan lihatnya data juga ya. betul. Oke. Jadi kurang lebih konklusinya seperti itu ya teman-teman. Iya, Kita berarti sekarang ke teman kita yang terakhir yang Nah. katanya ceritanya super panjang. Paling Iya aneh. sih. Iya. Oh, ini Enggak, cabenya enggak. yang paling rawit teman-teman, cabai rawit. Jadi kuliah gue mungkin geophysics. Geo itu apa? Coba. Ada yang tahu nggak? Geo bumi. Geo bumi, fisik ya fisika. Hmm. Jadi sebenarnya intinya mempelajari fisika bumi. Jadi Oke. lu jalan lihat batu, enggak sih, enggak kayak gitu. Tapi ada kuliah lapangan gue kayak ke lapangan, kayak wow ngeliatin batu, terus ngukur-ngukur, ada mata kuliahnya. Tapi intinya sih lu pelajari sifat fisika dari bumi istilahnya. Buminya bisa large scale, global scale, itu larinya ke gempa. Oke. Nah, sebenarnya Berarti lu contohnya kerjanya di BMKG berarti ya? itu salah satu cabangnya, tapi kebetulan kerjaan gue nggak ke situ, jadi gue Oh, lebih oke. ke small scale-nya. Jadi small scale-nya itu istilahnya kalau geophysics global istilahnya tuh lu pelajari satu bumi Satu bumi. lu Oke. pelajari. Nggak capek bro? Capek banget men. Satu bumi Jadi dipelajari. Gimana ya? Gimana ini agak agak unik. lah. Ini unik tapi nggak unik gimana sih Unik. sebenarnya? Jadi ada yang small scale-nya itu lu lebih ke practical kayak engineering, kayak gini lah istilahnya. Lu mau ngebor minyak nih, Hmm. lu tahu ada di situ gimana caranya gitu. Kan nggak mungkin lu gali semua kan. Ya. Jadi istilahnya geophysics itu lu kayak ngukur di permukaan, terus lu ngelihat. Jadi kayak ahli nujum lah istilahnya. Jadi kayak, Waduh, di bawah itu sini jauh ada, banget men, atau di nujum. di bawah sini ada minyak nih, di bawah sini di 2 kilometer di bawah Jadi sini. belajar mapping gitu. Nah, Enggak, iya belajar mapping. mapping juga. Tapi pengistilahan lu nggak cantik Kayak banget bro, ahli mapping. nujum. Ya benar. Memprediksi di mana minyak itu ada gitu ya. Jadi based on data sebenarnya. Jadi Nah. utilizing data juga. Hmm. Karena lu nggak bisa Asal ngebor langsung, Iya. karena Bisa ngebor oke. susah. Kecuali Mahal itu ya? darat pista bisa ya. Nah, Terus berarti Betul. oke, kalau dengan perumpamaan lu tadi, pemahaman gua adalah setelah ditemukan minyaknya dibor, ya kan? Kalau ternyata apa
dia punya, kalau kalian bilang apa, dia punya tabungan, bukan apa, isi apa sih namanya, Kalau nggak ada ternyata kosong misalnya. bukan dia Dry, punya dry well. isi, kalau istilahnya apa sih, kalau memang Ada minyaknya. Ada ada minyak atau minyaknya enggak? itu namanya apa ya, kontennya itu loh, sampai berapa lama gitu, itu istilahnya apa sih? Apa ya? Lah, lu yang Enggak. Jadi lu kalau bawa minyak itu kayak apa istilahnya kerjasama dari banyak bidang. Oh, Beda. reserve maksudnya Nah. oil reserve-nya. reserve-nya, iya, Ya benar. kan setelah lu bor nih. Ya itu Ternyata resiko. oil reserve-nya nggak banyak nih. Ya itu risk Kalau yang ditanggung. menggunakan istilah lu ahli nujum tadi, berarti Oh. berikutnya yang lu lakukan adalah lu santet. Ya Benar benar. nggak? Anjir, Enggak. Supaya reserve-nya jadi banyak, aku benar nggak? ingin Enggak, memaki. gitu. Jadi sebenarnya itu ada risk analytics-nya juga sebelum itu. Jadi lo ada kayak test well-nya juga, tapi itu biasanya kerjaannya reservoir engineer. Iya, Beda itu kalau banget. diistilahin Ya. seperti yang tadi, kalau di dukun berarti itu santetnya gitu Ya ya. benar. Risk Bisa, manajemennya bisa, berarti bisa. santetnya gitu. Lo habis itu ya, join Persatuan Dukun Nusantara ya? Di Banyuwangi. Dia mulai istilahnya. Nah, pokoknya intinya kayak gitulah. Jadi belajar ilmu fisikanya bumi, terus kerjaannya yang aplikatif, salah satunya bikin mapping untuk nemuin di mana ada oil reserve. Ya itu praktikal untuk kalau untuk oil and gas. Lu kalau Oke. buat tambang beda lagi. Oke. Sebenarnya buat civil engineering juga ada. Hmm. Kayak lu mapping ground tapi lebih shallow lagi, paling sampai berapa 10 meteran kayak gitu. Terus Biasanya sekarang tapi kerjaan lu jadi Jadi data scientist. data scientist Nah, juga. sama kayak Sama Alfer ya. apa ya? Iya. Menarik ya. Building blocknya ya kayak tadi sama aja sih sebenarnya, analytics juga, dan karena pakai data juga sebenarnya geophysics itu Iya, gitu. benar. Cuma unsurnya beda, Bro. Unsurnya beda. Hmm. Unsurnya beda. Kalau Alfer tadi unsurnya memang lebih, kalau menurut saya realistis ya. Realistis ya. Realistis. Kalau saya Kalau- lebih ke gaib ya. Kalau lu lebih punya kali spiritual. Bener. Oh iya benar sih, benar juga sih. Tapi kalau lo lihat geophysics itu biasanya gondrong kayak Oh iya. Sorry, Kan ini biasa beda dukun berarti. santen Gua- kan rata-rata Nah. gondrong-gondrong gitu. Atau pernah gondrong kita juga nggak tahu cuy Iya, dulu. itu benar. Oke. Ini menarik ya teman-teman pembahasan kita hari ini. Tapi mungkin yang gue menarik sebetulnya, kalian kuliah itu karena keinginan sendiri, atau didorong, atau disuruh, atau dicemplungin, Nah, Waduh. atau cemplung. Nah, itu juga menarik. Itu juga menarik, kayak Benny dulu nih, Benny. kayak paling panjang. Harus gua ya. Iya. Kalau gua dulu sebenarnya ya, gua tuh waktu dulu tuh pengen ngambilnya sebenarnya communication, mass communication. Cocok harusnya ya. Sama Sekarang Iya. cocok bener kan? Cocok seharusnya cocok. Kalau dulu gua ngambil mass communication sama kerjaan sama sekarang cocok. Jadi hari ini nggak ada pembahasan ini. Exactly. Iya, betul. Bener. Ya ini kalau orang bilang jalannya Tuhan. Asik. 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 Ya, makanya akhirnya bisa ketemu dengan teman-teman ini jalannya Tuhan. Saya dulu tidak kuliah mass communication. Iya, jadi kuliahnya banking karena disuruh. Jadi ya di- terus saya propose waktu itu nyari mass communication agak susah ya. ah, Dapatnya waktu itu namanya ya adalah satu universitas yang nama depannya nama salah satu negara di Eropa, Oke. school gitu. Oke. Ya kan? Ya, dia memang spesialisasi jurusannya itu PR. Ah. Ada gambaran dong ya? Ya ada, ngerti gua. Yang cewek school gitu kan? Nggak di situ. Apa? Yang cewek jadi kecewa. Ceweknya cakep. Benar. Itu jadi salah satu motivasi saya waktu itu. Oke, baik, Pak. Pasti sih kalau gue lihat, kalau gue kenal Benny pasti motivasinya Ya, agak waktu beda. itu termasuk salah satu motivasi saya untuk masuk di situ, gitu kan? Oke, lanjut. Cuma ketika diutarakan hal tersebut ke keluarga bilang, waduh, cowok kok ngambil PR, iya kan? Wan? Ya buat teman-teman mungkin kalau mengira saya masih muda, ya kan? Saya sebenarnya sih sudah tetis gitu. Jadi bagi orang tua saya waktu itu tahunnya masih awal tahun 2000 ya. Mereka menganggap bahwa cowok ngambil PR, wah enggak lah,
PR itu kan buat cewek. Ada ya, ada stigmanya dulu ya kayak gitu. Ada stigmanya. Baru tahu gua. Iya, Ya, Stigma cowok, seperti itu. cowok kalau ngambil PR itu istilahnya apa ya? Enggak keren. Lenje gitu ya. Kayak Bukan lenje sih, istilahnya Iya, kurang prestigious gitu. Oke. nggak ngondek ya, nggak jadi ngondek. Oh enggak brother. Oh, enggak. Gua kira mau Kan masuk situ kembali langsung. lagi. Oke, kita nanti teman-teman kalau bisa di rewind ya, bisa di rewind. Tujuan saya juga salah satunya karena ceweknya cantik, berarti saya nggak ngondek. Oh, Oke, baik. baik. Oh, jadi basically ya, terus jadi akhirnya saya milih kampus. Saya dapat satu kampus, kampus internasional ya. Cuman pilihannya di situ ada 5 major waktu itu. Dan saya pertama kali milihnya majornya waktu itu adalah international marketing, Wow. International marketing. international business marketing. Nggak dikasih juga. Nah, alasannya kurang prestigious. Kalau ditanya si Benny lulusan apa? International. Padahal itu namanya Business udah marketing. prestigious. Iya, internasional. internasional gitu. Dalam ini pengertiannya mungkin bagi mereka terlalu standar. Oke. Oke. Terlalu standar. Jadi waktu itu saya ditanya, selain international marketing ada major apa lagi? Saya kasih tahu ada MIS, ada accounting, terus ada banking and finance. Nah, belum saya selesai ke berikutnya, ya itu ya udah itu. Ada bankingnya katanya, banking and finance. Jadi kalau ditanya ini lulusan apa, banking and finance, wah, kedengarannya keren. Jadi ya akhirnya tercemplung lah saya di sana. Tercemplung ya. Tercemplung. Which is totally not me, man. And if you see the way I talk, ya kan, the way I interact gitu, gue tuh orangnya abstrak. Tiba-tiba disuruh angka, waduh. Sampai kita bingung kadang ngomong sama lu. Tapi somehow masih bisa nyambung ya. Tapi somehow Somehow ya. Yes, iya, iya. Iya, iya. Berarti secara rumusnya masih masuk lah. Ya begitulah kurang lebih cerita saya. I see. Kalau gue dulu mungkin karena background family ya, background family gue tuh banyak arsitek, interior designer, terus ya sepupu gue, saudara om gue juga banyak yang emang bisnisnya di situ gitu. Oh, itu prestis tuh kan? Ya kan, Iya, arsitek, benar. desain interior gitu kan. Sampai sekarang gue punya sepupu arsitek tuh kayak projectnya tuh yang keren-keren gitu. Jadi salah satu yang gue tahu dia lightingnya jembatan Suramadu. Oh, Terus sekarang yang gue tahu juga sekarang lightingnya gedung Sarinah. Ini Sarinah lagi direnov nih. Lightingnya nanti dia sama dia gitu. Tuh kayak Wow. kayak dia keren sih menurut gue gitu. tapi bukannya udah agak-agak ketinggalan zaman? apa? Apanya? Enggak juga sih. Apanya nih yang ketinggalan zaman? Ini ketinggalan zaman, surat madu. Sekarang udah nggak pakai surat, sekarang udah pakai email. Gak nyambung. Oke. Tidak, tolong dikat ya, dikat salah ya, tolong dikat. Aduh. Iya. Jadi emang pengaruh family sih kalau gua. Jadi kalau karena gua sehari-hari dari kecil ngeliatnya orang tua gua juga di bisnis yang sama gitu kan. Om gue, tante gue, sepupu gue juga kuliahnya itu arsitek, desain interior gitu. Sampai sekarang juga bisnis-bisnisnya masih jalan. Mereka jalan itu ya berhubungan sama interior, ada juga sipil gitu kan. Jadi kayak ya karena gua itu yang gua lihat, itu exposure yang gua dapat ya akhirnya gua ya udah deh gua putusin untuk ya udah gua kuliahnya civil engineering aja gitu. Dan gue kalau misalnya apa ya, gue sih nggak terlalu ambisius gimana karena mikir ya udah deh kuliah di universitas negeri aja ya murah gitu kan, di mana ya udah kuliah kayak waktu gue kuliah di Bandung ya ketebak lah ya kuliah di mana gitu. Iya. Kalau gue sih karena family sih. Andres. Enggak tahu. Gue langsung ke Andres. Soalnya kalau Oke. nanya dia bilang, oh ceritaku panjang. Tapi sebelum ke gue ada penasaran soal apa nih. Maksudnya kuliahnya pun walaupun memang keluarga seperti itu, tapi memang akhirnya yang mau juga kan ya. Bukan karena orang tuanya yang paksa juga maksudnya kan. Iya, jadi pilihan gue yang lain kan sebenarnya gue pengen kuliah matematika, tapi ya sama kayak Benny. Lu ngapain kuliah matematika? Lu mau jadi guru. Iya. Kalau misalnya gue kuliah matematika, ya gue nggak perlu, nggak ada lagi kan Iya, sama iya, kayak gini, betul, nggak ada lagi betul. episode ini gitu kan. Gue udah jadi data scientist aja langsung sekarang gitu. Lagi Iya. pokoknya lagi kan. Betul. Dulu gue pengennya kuliah matematika gitu, tapi ya itulah karena family mungkin
mungkin kurang exposure juga kan, yang ngapain kuliah matematika. Ya udah gue akhirnya ya udah deh, gue pilih civil engineering karena memang exposure-nya ya di family gue seperti itu. Nice, menarik sih. Soalnya maksudnya pas tadi awal cerita kan bukan membatasi karena wanita dan jobnya bebatu-batu, enggak, cuma maksudnya unik maksudnya kan Iya, gitu. iya. Oke, menarik. Oke, jadi kalau gue nih Tapi ya, jangan salah sih brother, memang waktu sudah modern ya. Iya, betul. Waktu emansipasi wanita, kalau wanita memang punya passion main batu-batu, kita nggak bisa salahkan juga. Betul. Enggak, gue bukan mau membatasi itu, tapi penasaran aja gitu. Iya, betul sih. Banyak yang suka batu kerikil ya kan. Gak gitu. Batu akik, bos. Iya. Batu berlian, apalagi berlian ya. Yoi, berlian bro. Batu juga. Batu juga. Cewek memang suka batu-batu loh, jangan salah. Iya, betul. kepala lu mungkin juga batu ya. Iya. Boleh lanjut. Kebenaran yang terucap. Lanjut. Nih, kalau Andreas Andreas gimana? gimana? Aduh, kalau gua sebetulnya awalnya kepinginnya kuliah related sama game developer. Wih. Game developer. Ya memang dari dulu Jiwa gamer yang membakar. iya, ya berangkat dari memang dari SD, SMP, SMA suka main game. Ya PlayStation lah zaman dulu mah. Iya. PlayStation, ya sering main game. Pas mau kuliah, ya udah deh. Gue ada passion itu, gue pengen nih jadi game developer. Saya mah pas waktu itu nggak berpikir terlalu panjang tentang karirnya gimana. Apalagi di zaman gue gitu, game developer tuh apa sih? Kayaknya kurang ada masa depan. Tapi kalau game developer itu jurusannya apa kalau kuliah? Nah, gue belum sempat apa namanya? Masih jarang. Kurang kan ya? Jarang. Game developer Waktu itu emang Kalau di Australia banyak pun. Jadi waktu itu, ya berarti planning lu waktu itu ngambil jurusan apa? belum. Jadi memang waktu itu Belum cerita lu sempat. panjang juga berarti Panjang, saya Hanif. panjang. Oke silakan. Masih apa ya? Ya 1 atau kelas 2 SMA lah, masih kayaknya pengen ke sana. Cuman belum sampai benar-benar gue kayak ya udah deh gue milih universitas mananya belum gitu. Nah, itu pas ya biasa kumpul-kumpul keluarga pas lagi Imlek gitu kan. Ada saudara nih yang memang cukup bukan dituakan ya, tapi memang kesannya nasihat yang dari dia tuh didengar. Iya, respect betul. Nah, itu dia bilang kayaknya kuliah game kurang ada masa depannya. At that time. Iya, at that time gitu. Udah, kamu masuk perhotelan aja. Ini perhotelan, kerja di hotel apa segala macem. Bahasa Inggrisnya juga udah bisa gitu kan ya. Udah, kamu kayaknya cocok lah perhotelan kayak gitu. Ya, melihat nasihat seperti itu, orang tua juga tadinya orang tua sih sebenarnya silakan aja ya gue mau game developer, cuman kayaknya gue melihat ya kalau berpikir mengenai karir di saat itu kelihatannya memang waktu itu dunia perhotelan tuh lagi in, ditambah dengan adanya Master Chef waktu itu awal-awal. Master Belum Chef. tahu dia kalau pas lagi pandemi ya. Ya kalau merefleks sekarang ya Iya. gitu, kayak gitu Kita sih. ya, kita ikut merasakan duka citanya teman-teman yang bekerja di ini ya Dunia, pariwisata. ya, pariwisata, Ya. betul. Tapi mungkin ada kepikiran nggak sih mungkin petuanya waktu itu siapa paman? Ya bisa dibilang. Ya. Ada kepikiran nggak sih mungkin pamannya mungkin waktu itu pamannya Andreas sebenarnya memahami inspirasi dan apa ya kalau bilangnya passionnya Andreas, ya kan? Oke. Nggak merasa ya? Iya sih gue. Mungkin pamannya Andreas ada main Sims gitu. Jadi Gue kira ini bahasan serius bos. Iya. dia main Sims. Oh. Dia main Sims kan ada Sims Hotel kan? Iya. Jadi dia Nggak merasa gitu. ini seperti main game gitu kan? Jadi dia bilang cocok lah lu masuk hotel, lu suka game Game kan? relate ke hotel. Betul. Jadi lu kayak main Jauh Sims sekali gitu. ya. Aduh, nggak gitu Jauh kayaknya. sekali ya. Pemikiran Anda sungguh out of the box. Sungguh abstrak. Oke. Tapi memang kayak gitu ya. Kalau in Chinese families kayak lu Pasti ada kayak gitu ya? Iya kan, lu harus kerja yang kayak imbas ngasih lu baik duit. Iya, Gitu ya. Iya. Money comes first. iya betul sih. Udah money comes first, terus lu harus kayak keren, harus prestigious gitu. Iya, Gitu. iya juga ya. Berarti Tuh. Kalau lu gimana? Lu iya. Soalnya nih, tadi kebetulan Alfer ngomong gitu kan kalau Chinese, karena gue bukan Chinese. Nah, Wow. hah? Kok sombong sih? Enggak. Itu harus
harus di itu tuh. Iya, Nah jadi sensor. dari tadi gue dengerin kan wah pas mau milih jurusan ini selama orang tuanya selalu lu ntar gimana duitnya gitu-gitu. Exactly. Nah itulah gue kebalikannya gitu. Gue justru sama nyokap gue dibebasin, lu mau kuliah apa aja, cuman waktu itu nyokap gue kayak jadi dokter aja, kedokteran gitu, karena kebetulan bukan nyombong nih, pas sekolah nilai gue lumayan bagus. Itu nyombong memang. Nah terus tapi gue aduh males, kayaknya gue nggak cocok nih jadi dokter gitu. Jadi waktu itu tuh interest gue pas SMA kebetulan gue suka hiking sama gue suka hitung-hitungan, matematika, fisika gitu. Jadi gue emang ya udahlah, gue kalau dulu di Bandung tuh kayak udah mainstream banget lah, lu mau kemana kuliah ITB gitu. Jadi lu otak lu masih sempit banget lah, lu kayak cuman di Bandung doang, nggak pernah keluar. Jadi cuman yaudah kuliah di ITB aja gitu. Gue suka hitung-hitungan, udah kuliah di ITB. Nah jurusan apa nih gitu kan? Gue bingung nih, banyak banget di ITB jurusannya. Nah tapi sesuai interest gue, wah ini menarik nih. Gue kebetulan dengar dari bokap gue, karena bokap gue kebetulan kerja di situ juga. Dosen berarti. Cleaning service. Oh, bukan. Parah lu katain bokap lu gitu ya. Iya. Kalau dia denger sedih dia. Bagus kan? Sekarang pandemi kan lo harus bersihin rumah gitu. Sekarang bos. Enggak. Bokap gue dosen. Nanya-nanya nih. Ini kok kalau lu suka fisika, matematika aja geofisika. Nah ya udah, gue pas gue pelajarin nggak menarik juga nih. Nah tapi itulah, jadi gue nggak terlalu mikir ke depan kayak kalian yang duitnya gimana gitu. Oh, gue juga nggak mikir sih, Bang. Nah, oh gitu ya? Iya. Nah akhirnya gue masuk Kan aja kuliah. sebenarnya gue bilang, inspirasi gue karena ceweknya cakep. Oh gitu ya? Nah itu gue juga nggak mikir itu. Pas gue masuk di ITB ternyata ceweknya dikit. Yoi, emang cewek dikit banget. Iya. Ini gue keluarga minoritas kan. Mungkin pemikiran lu kalau 180 derajatnya dari gue, mungkin lu mikirnya, wah ini banyak cocok ganteng. Nah, ini Bisa ini jadi, menjurus bisa ini. jadi. Bisa jadi. Aduh. Nah, ya udah gue masuk kuliah di situ akhirnya. Tapi disupport kan sama family berarti. Support. Ya berarti aspirasi lu dengan yang akhirnya lu kuliahin sama berarti ya? Ya dong? Apa tuh? Konklusinya? Iya, karena dia Konklusinya berarti yang lu aspirasi kan? Oh iya. Yang lu passion ini berarti sama dong dengan jurusan yang akhirnya lu ambil kan? Iya. Kan? Terus sempat kerja di bidang itu enggak? Iya sempat. Nah itu gue juga agak sial juga tuh. Sialnya gimana Iya, karena gue kerja di oil and gas. Tapi pas gue lulus itu, pas gue kuliah lagi naik tuh oil and gas, makanya gue kerja di oil and gas aja gitu. Pas gue lulus, pas turun. Iya, Wah, sempat ya itu- harga minyak Iya, turun kan. jadi itu karena emang sangat volatile, jadi tergantung lu. Kadang-kadang situasi geopolitik, ada permainan harga, OPEC gitu-gitu kan, Iya. biasa kayak lu, ini Arab nih biasanya nih yang banyak. Dia kayak, wah gue mau Nyebut lo. nurunin harga, langsung Dia harganya rahasia turun, umum. Iya. perusahaan-perusahaan baik tutup. Sampai teman-teman gue dulu banyak yang di layoff. Akhirnya Tapi memang nggak sustainable sih. nah itu juga Yang lo salah satu. inginkan ya. Lo Salah kalau satu. ketemu Greta Thunberg kena marah. Iya, gue disampol. You should- Masa lu jadi migas? Iya, benar-benar. Harusnya yang eco Nah energy. itu juga salah satu alasan kenapa gue keluar sebenarnya. Karena gue udah nggak ngeliat di future-nya udah, gue nggak lihat ada di oil and gas lagi. Nah, Tapi gitu. kan lu sempat kuliah master di bidang itu kan? Oh enggak, not Bukan. really oil and gas, tapi Oke. di bidang Geofisik. tapi lebih ke sustainable kayak geothermal atau carbon capture storage yang kayak Wow. gitu-gitu. Cuman begitu di Indonesia masih susah yang sustainable Iya. seperti itu gitu. Larinya ya orang-orang oil and gas lagi. Ya well, habit die hard. Ya pemerintah kita belum berani. Enggak pemerintah Alhamdulillah. kita aja, di luar negeri juga ya. Kan? Si Alhamdulillah. Uncle Sam juga Ya, kan belum lama ini Uncle kan Sam. mengalami hal yang sama dengan orang nomor satunya ya. Kita tidak boleh sebut-sebut nama. Tidak boleh sebut nama. Kita hanya bisa mencolek-colek saja. Colek-colek. Colek-colek. So ya, ini obrolan yang sangat menarik sekali ya teman-teman ya. So at least ya di sesi ini I get to know you guys a lot better, right? Tuh. Kalau itu ada lagunya apa? Cerita kisah cinta apa sih namanya? Hah? Lagu apa sih itu? Ini lagu film zaman ya? dia, gue gak tahu. Kisah-kisah
cerita kisah cinta apa gitu di sekolah. Krisye. Ya, Krisya ya. Tenda biru, bukan ya? Kok tenda biru apa pakai Krisya? Gua nggak pernah denger lagu Krisya ya. Denger. Cuman Ya ya. kan ada yang kisah Kisah cinta kasih di di sekolah. sekolah. Kisah apa? Kisah kasih di sekolah. Kisah kasih di sekolah. Saya jadi mengerti kisah kasih di sekolahnya kalian. Enggak sih, Bang. Kok nggak ngomong gitu? Oh, kalau gitu berarti kita revisi. Kisah persekolahan kalian. Ya, teman-teman mengasumsikan sendiri aja lah ya. Saya juga bingung mengasumsikan. So anyway, kita akan lanjut makan siang. So ini udah siang, teman-teman. So kita akan tetap melakukan obrolan-obrolan ini bagi teman-teman yang suka dengan obrolan kita dan akan ingin diskusi, tahu kita berikutnya akan diskusi apa lagi mengenai bisnis atau mengenai pekerjaan ya, ataupun bahkan kehidupan sehari-hari ya kan, ataupun yang teman-teman ingin melihat lucu-lucuannya kita. What? Ya, di sini ada si cabai rawit. Kalau yang lain cabainya belum terdefinisikan. Maksudnya apa nih cabai rawit? Nggak ngerti. Yang pasti kita bukan cabai-cabean ya. Ya, Oh, jadi definitely. ya yang pasti kita bukan cabai-cabean teman-teman. So, teman-teman subscribe di channelnya kita, cabein lah, ya kan? Biar hot terus, biar mantap terus. Ya, Di like. Bagi teman-teman yang ingin komen, silakan komen ya. Kita akan senang sekali kalau teman-teman ikut berinteraktif ya. Teman-teman juga bisa share pengalaman teman-teman sendiri. Apakah pas masa kuliahnya dengan sekarang pekerjaannya sama atau tidak, ya kan? Atau seperti tadi cerita mengenai kalian bisa mengambil jurusan itu sebenarnya asalnya dari mana sih? Apakah memang keinginan sendiri, passionnya kalian seperti Hanif, atau ternyata ada dorongan dari keluarga seperti kita bertiga? Ya, teman-teman boleh share pengalamannya di bagian komentar kita, ya. Boleh di like juga untuk di YouTube kita. Jadi kita juga ada podcast bagi teman-teman yang hanya ingin mendengarkan suara kita, malas melihat mukanya yang ngeselin gitu. ya, tapi Terutama ini ya. Teman-teman bisa join podcast kita juga. Jadi ada podcast, Instagram, IGTV kita nanti tolong Nanti di kita like, taruh ya. subscribe, bisa komen di sana, YouTube-nya juga. Kalau mau like atau mau ngikutin follow teman-teman di sini juga boleh ya, nanti Kita sertakan. disundul aja. Nanti kita akan infokan. Sundul itu zaman kapan ya? zaman kapan deh? Sendul gang kaskus bos. Sundul kan, sundul. Asik kan? Cendol. Kita bisa info Tahun siapa yang tua? untuk sosial medianya, ya untuk diikutin, di follow. Ya, sampai kita ketemu di episode berikutnya.